Virgo, ketemu lagi. Iya, lagi rajin. Jadi ketemu lagi nih kita Virgo ya. Saking rajinnya 2 hari saya bikin buat Virgo juga. Karena tadi saya sudah bikin buat Cancer, sekarang buat Virgo. Terima kasih ya sudah mantengin selalu. Karena kalian luar biasa nontonin melulu, komenin melulu, jadi saya suka kalau disupport ya, support kalian luar biasa para Virgo, karena kita sama-sama Virgo, that's good. Oke, Virgo, kali ini bacanya tentang cinta. Kalau kemarin karir, keuangan dan bisnis, hari ini tentang love. Saya juga pengen tahu tentang cinta ini tentang apa. Saya pakai kartu ini dulu, ini kenapa, oh ya, nggak tahu tiba-tiba saya ngambil yang ini. Padahal sebenarnya bukan yang ini yang saya mau ambil tadi, tapi ya disuruh ngambil yang ini, udah nggak apa-apa. Pasti ada ininya ya, pasti ada purpose-nya ya. Ini self healing. So Virgo dengan percintaannya, baik yang baik-baik saja maupun yang ruwet. Saya mau baik-baik aja. Oke, kita lihat kartunya apa. Apa yang perlu di healing dari kalian? Wow. Inner child Virgo di dalam ini lucu ya kalau gini apa pencahayaannya berubah langsung. Inner child di dalam diri setiap orang, setiap manusia ada inner childnya ya, ada apa ya, kayak kekanak-kanakan di dalam diri orang yang masih ada walaupun berapapun usia kalian. Dulu ada seorang teman saya, bukan teman sih sebenarnya, dia atasan saya tapi terus jadi teman cewek gitu ya. Si mbak satu itu bilang sama saya gini, Lucia, kamu nyadar nggak? Berapapun umur kita, masalahnya masih sama. Dan kadang-kadang kita childish gitu, kayak anak kecil. Itu karena walaupun nambahin umur, tapi inner child kita itu masih sama, dia bilang gitu. Saya bilang, iya juga ya, iya juga ya, kayak kita nggak belajar gitu kan, udah nambah umur, tetap aja masalah, orangnya beda mungkin ya kan, tapi masalahnya kayak nguplek aja, begitu-begitu lagi ya, walaupun beda porsinya atau mungkin beda ceritanya, tapi ya kayak gitu-gitu lagi gitu. Then it's like ya udah, inner child kita memang tetap kayak gitu. Nah, kenapa ini disuruh healing kita para Virgo? Kasihan amat mukanya sendu gitu. Kenapa ini yang harus di healing? Gini my dear. Oke. Kita semua punya masa kecil dan menurut para ahli umur 0 ya, 0 atau 0 pada saat kita lahir sampai 7 tahun adalah masa di mana kita mencatat dan merekam segala sesuatunya masuk ke dalam apa, bukan alam sadar tapi alam bawah sadar kita yang mencatat itu, dan itulah yang sedikit banyak juga membentuk kita seperti kita yang sekarang, plus lingkungan tentu saja. Nah, pada saat kita merekam sesuatu yang menyakitkan, itu masih ada di dalam diri kita. Itu yang perlu disembuhkan. Itu sebabnya kadang-kadang mempengaruhi percintaan. Ini bacaannya percintaan, tapi yang harus diberesin dulu ternyata apa yang ada, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan pada saat kita masih kecil dulu, dan itu berpengaruh dengan kehidupan percintaan. Oke, so itu yang perlu di healing dulu. Misalnya kalian punya sakit hati kepada sosok ayah, ibu atau siapapun, itu juga bisa mempengaruhi, akhirnya mempengaruhi kehidupan percintaan kalian ketika kalian berinteraksi dengan orang lain atau pasangan kalian. Oke, nggak tahu. Tiba-tiba saya teringat dengan seseorang, tapi saya nggak yakin dia Virgo, dia bukan Virgo. Seseorang yang pernah personal reading 2 kali atau 3 kali sama saya dan ketemu di Jakarta.
Tapi kayak dia bukan Virgo, nggak tahu. Karena dia ngilang, ngilang cewek itu namanya siapa, dan karena nomor telepon saya, HP saya teriset, jadi nomor teleponnya juga udah nggak ada. Di mana ya dia? Nanti saya cari lagi deh. Nggak, sorry, ini tiba-tiba teringat. Kenapa demikian? Karena memang persoalannya dia adalah tentang relationship ya. Dan saya kalau tidak salah pernah bilang sama dia, ini adalah bagian dari masa kecil dia, inner child-nya dia yang harus diberesin dulu. Kalau nggak salah dulu readingannya kayak gitu. Saya tidak bisa ingat semua satu persatu yang pernah personal reading sama saya, tapi kalau udah connect, saya bisa tahu, oh ya ini yang dulu ini ya. Ingatan saya masih lumayan kuat untuk nggak sama sekali lupa, cuma perlu dikasih clue aja, cuma perlu dikasih yang mana nih gitu kan. Oke. Baik, so itu yang harus diselesaikan dulu ya my dear Virgo, supaya kehidupan percintaannya Virgo enak, bisa diperbaiki kalau memang ada yang salah gitu ya. Oke, so apa yang harus saya buka sekarang? Kartu yang ini, sebentar. Percintaannya Virgo, please. Oke, percintaannya Virgo, thank you. Thank you. Sudah 3 aja? Ya udah, 3 aja katanya. Oh, ada Five of Swords yang terbalik. Oke. Percintaannya Virgo nih ke depannya kayak gimana? Ini bukan tentang yang sekarang ya. Apa yang akan terjadi? Oke. Yang akan terjadi adalah ada 3 kartu. Yang pertama Five of Swords yang terbalik, yang kedua Nine of Cups yang terbalik, oke. Yang ketiga yang paling positif, Magician dengan posisi yang tidak terbalik. Oke, so Virgo, percintaanmu ini memang tidak semulus itu, oke. Ada beberapa hal yang memang kalian harus menahan diri, bersiap untuk dalam tanda kutip kalah atau mundur sejenak, tapi itu untuk kemenangan. So, nanti pada saat kalian merasakan ini kayaknya aku di pihak yang kalah, terzolimi, bla bla bla, tetap senyum ya, tetap positif ya. Karena apa? Karena itu bukan berarti kalian kalah 100%. Kalian hanya harus mengalah karena keadaan mengharuskan kalian seperti itu. By the end, nanti tetap akan ada kemenangan untuk kalian. So, Five of Swords yang terbalik bukan berarti kalian kalah, dikalahkan. No. Karena kartu terakhirnya bagus, makanya saya bisa ngomong begini. Tapi memang situasi mengharuskan kalian, tanda kutip, kalah. Oke? Apalagi yang akan terjadi? Nine of Cups yang terbalik. Kalian sudah punya banyak hal yang baik-baik. Tapi tuh kok kayaknya bisa aja hilang suatu saat. Bisa aja bukan buat kalian lagi, bisa aja meninggalkan kalian. Itu kan pikiran-pikiran yang overthinkingnya si Virgo ya kan, pasti begitu dong. Pasti begitu. Virgo kan selalu begitu ya, pikirannya overthinking mulu. Oke. So iya. Oke. Apa-apa yang kalian punya saat ini bisa suatu hari tidak ada lagi. Seperti juga kekalahan yang harus kalian telan, harus kalian alami. But that's the process, itu prosesnya. Dan itu juga jalan cerita yang harus dialami, dihadapi oleh Virgo. Bukan jalan tol, bukan jalan bebas hambatan. Padahal jalan tol juga suka macet ya, hambatannya banyak. Oke. Tapi prosesnya memang seperti itu. Merasa dikalahkan,
harus kehilangan, harus nggak bisa pegang apa yang udah kalian punya, kenyamanan itu tidak bisa dipegang, ada satu saat seperti itu. Tapi kalian harus yakin, itu hanya bagian dari perjalanan hidup, bukan seterusnya kayak gitu. Oke? Kenapa? Ya iya, karena ini dia yang saya bilang. The magician, apapun bisa terjadi, my dear Virgo. Bisa terjadi. Kalian udah mengalami banyak hal yang kayak, aduh gua kalah, gue lagi. Aku kalah, saya kalah. Terus saya dizolimi, saya dianggap berbeda atau disalah artikan. Saya kehilangan, saya ini, saya itu, tidak bisa memegang apa yang saya punya. Tapi itu hanya bagian dari proses percintaan, kehidupan percintaan kalian. By the end, you are the winner. By the end, apapun bisa terjadi. Syaratnya, surrender to the divine. Menyerahkan diri pada nasib dan kehidupan kalian yang memang sudah digariskan sama Tuhan. Terus ada yang tanya, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah yang digariskan untuk Tuhan? Dengan tidak memaksakan kehendak kita. Memanifestasikan boleh banget. Memanifestasikan dan itu harus yang positif ya, kayak saya ingin seperti ini, oke, please saya ingin seperti ini, saya ingin jodoh yang seperti ini, oh boleh banget. Ya kali kita mintanya yang asal-asal jodoh gitu loh, mau minta asal-asal nggak bisa dong, ya kan, harus minta yang terbaik. Itu boleh, manifestasi boleh banget, dan itu dimungkinkan, dan everything is possible. Gampang ya Mbak Lucy ngomong? Enggak. Saya ngomong begini karena siapa lagi yang mau ngomongin hal-hal positif? Kalian nonton YouTube kayak apapun itu, kalau dapat yang negatif, dan itu akan mempengaruhi hidup kalian jadi negatif. Itu sebabnya saya membuat channel ini dengan menularkan positivity saya kepada kalian yang nonton. Dan orang kan beda-beda, makanya dibagi-bagi dalam zodiaknya gitu. Tapi bukan berarti saya adalah 100% orang yang sempurna. Enggak banget. Saya nggak sempurna banget, hidup saya pun berantakan. Tapi ada hal-hal yang saya percayai, dan itu yang saya tularkan kepada kalian. Termasuk ini, The Magician. Manifestasi yang berhasil. Karena sudah saya lakukan dan berhasil. Ada bukti, ada pengalaman hidup. Enggak omong kosong, pepesan kosong. Toh kalian tahu umur saya berapa? 52, udah setengah abad lebih. Lebih loh, kalau setengah abad ke 50. Saya udah lebih loh. Berarti pengalaman hidup saya 52 tahun itu banyak gitu kan, banyak. Kalau CV kerjaan saya aja berapa lembar tuh, banyak banget. Saya kerja di sini begini begitu, jadi ini jadi itu, saya jalanin semua, dan itu yang saya share kepada kalian yang nonton channel saya. So ini yang saya pegang. Kalau saya percaya bahwa Tuhan menggariskan hal yang terbaik di dalam kehidupan saya, dan ini pasti kejadian. Manifestasi pasti kejadian. Apapun, tidak ada yang mustahil. Kalau memang itu untuk kita, makanya kita harus tahu dulu. Serahkan dulu ke Tuhan. Ajak omong, ajak komunikasi. Jalin hubungan yang baik kepada Sang Pencipta, dan kalian tahu apa yang harus dilakukan. Nangis-nangis, sedih, overthinking, ya udah biarin aja, emang kita begitu kok, nggak ada yang salah dengan itu. Kalau ada yang tanya, Mbak Lucy, kok kurusan, banyak yang dipikirin, kok bisa ngomong yang
bagus-bagus di YouTube sendirinya kepikiran, udah dari sananya. Dan saya bukan robot. Sejujur-jujurnya saya ya seperti itu. Seperti ini saya ngajak ngobrol kalian. Tapi saya percaya 2 kartu di situ mungkin tidak menyenangkan, tapi kartu terakhirnya tetap menyenangkan. Manifestasi yang berhasil. So jangan batasi diri kalian dengan mimpi-mimpi kecil. Pengen beli kue kekinian itu mimpi kecil. Tapi pengen punya usaha kue kekinian itu yang besar. Get it? Ngerti ya? Mimpi yang besar itu perlu banget. Dan itu bisa terjadi. Tinggal dimanifestasikan aja. Tinggal dikomunikasikan saja kepada Sang Pencipta. Jalin hubungan yang baik, itu saja. Ya. Oke, lanjut dengan kartu apa lagi Mbak Lucy? Kartu apa lagi yang mau dibuka nih? Yang ini, Wheel of the Year, kita buka. Saya kasih waktu 20 menit ya. 2 bacaan sebelumnya saya bilang 20 menit lebih. Saya ngomongnya kelamaan. Oke, apalagi yang akan terjadi di percintaan kalian? Seven of Wands yang terbalik. Apapun yang kalian pikir akan terjadi dan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, itu nggak akan terjadi ya. So tetap percaya itu hanya bagian dari perjalanan percintaan kalian. Oke, apalagi? Knight of Swords yang terbalik. Kalau kalian yang masih single dan menunggu orang baru akan datang, untuk bacaan yang kali ini tidak ada. So tidak ada. So hanya orang-orang yang sudah kalian kenal yang saat ini berada di sekeliling kalian. Oke. Terus nggak ada kartu itu juga soulmate. Coba kita buka kartu yang lain ya, penasaran ya, ada soulmate nggak sih buat Virgo? Saya udah nemu, jadi gimana dong? Two of Pentacles. Ini beberapa dari Virgo masih memikirkan menerima orang ini atau tidak ya. Ya saya kan nggak tahu orangnya seperti apa, kecuali yang personal reading nanyain saya, Mbak, nih foto orangnya, ini tanggal lahirnya, cocok nggak dia sama saya, dan saya bisa ngomong. Itu juga mau dia cocok atau enggak tergantung dia mau dengerin saran saya atau kata-kata saya atau tarot yang saya buka atau tidak. Kalau didengerin ya udah. Biasanya kalau dia nggak dengerin terus besok-besok ternyata kejadiannya seperti apa yang saya omong, dia akan bilang gini, Mbak Lucy ternyata benar gitu. Ya semuanya sih biasanya kembali ke saya seperti itu, karena yang personal reading sama saya nggak saya lepas, tetap aja dia bisa hubungin saya lagi, dan biasanya masih tetap berhubungan sih. Oke. Cuma memang kemarin nama-namanya hilang karena telepon saya terrestart HP saya. Saya punya 2 HP. Yang satu itu mungkin loadnya udah kebanyakan ya. Jadi ya begitu. Jadi ya kalian tinggal say hi aja lagi sama saya ya. Oke. Saya mau lihat deh. Mana ini? Ada soulmate nggak sih? Ada apa sih? Ini buat yang single, coba lihat. Ada apa di percintaan kalian? Walah, Hermitnya malah terbalik. 2, satu lagi, please. No. Yang ini. Ya, oke lah. Oke lah. Hermitnya terbalik. Untuk Virgo yang menunggu seseorang, di bacaan yang ini belum ada ya, nggak datang dalam waktu dekat, nggak datang dalam waktu dekat. Seven of Pentacles-nya juga terbalik. Usaha kalian juga belum bisa berhasil di percintaan. Ada pernikahan atau pertunangan atau lanjutan dari hubungan. Untuk yang masih yang sudah punya pasangan juga belum ada. Oke. So bacaan percintaan Virgo kali ini hanya bilang bahwa kalian harus, ini saya memaksakan ya, saya udah baca beberapa kartu memaksakan, kali-kali ada berita bagus gitu ya untuk percintaannya Virgo, tapi ternyata ya kartu-kartu pertama memang selalu menjadi ini ya,
kayak di garis atau di stabiloin gitu ya, yang dipusatkan. Bahwa Virgo akan mengalami kekalahan, kemunduran di bidang percintaan, juga mungkin sedikit kehilangan, bukan kehilangan orangnya ya, tapi mungkin momennya yang hilang atau ada sesuatu yang terhilang di situ. Tapi itu bukan berarti kalian kalah, karena kartu yang jadi sorotan adalah kartu terakhir, yaitu The Magician. Apapun yang kalian manifestasikan itu bisa berhasil. Seperti yang saya bilang tadi pada akhirnya ya, kartu-kartu yang lainnya juga nggak ada ngasih clue yang luar biasa atau bagaimana. Jadi ya tetap aja kalian balik lagi deh ya, jalin hubungan lah sama sang pencipta supaya kalian bisa dapat clue, dapat kisi-kisi. Ini percintanya mau dibawa kemana nih, mau bagaimana nih. Yang masih single akan dapat pasangan atau enggak, karena di bacaan yang ini nggak ada orang yang menawarkan cinta pada kalian atau ketemu orang baru atau something like that, nggak ada. Aduh, kesian amat ya, kesian amat. Virgo ya, kita Virgo, saya juga Virgo, tapi ya sedih juga kalau bacaannya begini ya. Ya nggak apa-apa, tapi ini nggak jelek juga kan, nggak jelek juga kan, ada The Magician tadi. Tinggal saya balikin lagi ke kalian maunya bagaimana, dan manifestasikanlah dan doakanlah gitu. Oke, saya buka Whisper of Love ya, biasalah kalau cinta-cintaan Whisper of Love dong. Speak the language of love. Oh, pesannya gitu, bicara bahasa cinta. Asik. Loving words have the power to change life, including your own. Kata-kata yang penuh cinta itu dapat mengubah kehidupan, termasuk kehidupan kalian, kehidupan percintaan. So, walaupun masih single atau walaupun punya masalah dengan pasangan karena mungkin belum bisa ke jenjang yang berikutnya, tetaplah bicara dalam bahasa cinta gitu. Karena kan manifestasinya tadi pasti akan berhasil. Segala yang kelihatan tidak mungkin akan tetap berhasil. So, tetaplah bicara dalam bahasa cinta. Oke? Apa? Yes or no? Ya udah lah, orang bacaannya aja kayak gini masih mau yes or no. Ya udah nggak apa-apa lah. Oke, satu pertanyaan yes or no. Saya sih nggak ngajuin apa-apa nih. Saya lagi ada masa di mana saya tidak mempertanyakan, saya jalanin aja udah. Oke, terserah lah untuk kalian ini ya. Apa sih yang enggak buat Virgo? Yuk. Oke, itu yang jatuh aja. Yes or no Virgo? Ya 2, ini bisa 50-50 kalau 2. Jawabannya yes, tapi ada the tower. Ngerti? Jawabannya iya, tapi kan tadi 2 kartu yang itu sudah ngomong jalannya tidak semulus itu. Ada kekalahan yang harus kalian terima, ada keadaan yang yang kalian pikir kenapa aku harus ninggalin, kenapa harus kehilangan momen, kenapa harus begini gitu loh. Tapi kan jawabannya iya. Kapan? Ayo, pasti kalian tahu dong jawabannya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Oke? Virgo, sih udah lebih dari 20 menit. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sekali lagi untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa. Dan salam sehat untuk kita semua ya. Selalulah berbahagia. Kita ketemu lagi. Semoga besok saya bisa kasih bacaan lagi. Kalau enggak ya udahlah ya, terima aja ya. Kapan saya bisa punya waktu banyak untuk memberikan kalian readingan. Minggu mungkin ya. Oke, selalulah berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye-bye.